Oke, sebelum saya masuk, mungkin kalau ini terlihat ya. Apakah terlihat teman-teman kalau seperti ini? Apakah terlihat dari uh, presentasinya? Share screen-nya apakah terlihat? Oke, nggak kelihatan ya. Belum, Kak. Belum ya. Sorry guys. Oke. Mungkin sebelum kita masuk ke webinar ya, saya di sini akan menjelaskan. Di sini saya dari instansi IAIA, atau yang biasa disebut itu Indonesia Artificial Intelligence Ecosystem. Nah, di sini adalah satu komunitas dari pegiat ekosistem kecerdasan artifisial dan juga blockchain. Nah, untuk profilnya tersendiri dari IAIA itu adalah sebuah perkumpulan yang terdiri dari individu, profesional, dan juga organisasi yang berfokus pada pengembangan, penerapan, dan inovasi dalam teknologi kecerdasan artifisial atau yang biasa kita sebut dengan AI, dan juga blockchain ya teman-teman. Nah, tujuan utama dari IAIA itu sendiri untuk mempercepat adopsi teknologi AI dan juga blockchain. Habis itu kita bisa berbagi ilmu, pengetahuan di dalamnya, serta menciptakan kolaborasi yang mendorong pertumbuhan ekosistem yang berkelanjutan. IAIA sendiri sudah legal secara AHU dan juga Pangkalan Data Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Republik Indonesia dengan nomor BRM 2123A pada tanggal publikasi 5 Mei 2021 dan juga perkumpulan ini berkedudukan di Kota Depok dan disahkan pada tanggal 4 Maret 2022. Oke, untuk manfaatnya nih teman-teman untuk bergabung dengan IAIA dapat apa aja sih teman-teman sendiri? Yang pertama itu ada pengembangan keterampilan ilmu dan juga keterampilan dan juga ilmu. Di sini teman-teman dapat mengakses seminar, webinar dari IAIA mengenai AI dan juga blockchain. Kemudian dapat juga mentoring serta sertifikasi untuk memperkuat kapabilitas teman-teman sebagai profesional dan juga kompetensinya. Kemudian teman-teman itu bisa dapat kolaborasi dan juga networking di dalamnya, bisa bertemu seperti orang-orang yang udah lama di bidangnya, dalam blockchain, dalam AI, akademisi, startup, maupun juga praktisi teknologi untuk peluang berkolaborasi, proyek riset, ataupun juga usaha bersama. Nah, terakhir, teman-teman dapat mempublikasi dan juga reputasinya. Dari kesempatan yang didapat ketika bergabung dengan IAIA, teman-teman itu dapat mengikuti konferensi, mempublikasi artikel, ataupun juga jurnal yang sudah teman-teman buat dan juga berkontribusi di dalam kegiatan ilmiah ini. Oke, bagaimana sih cara mendaftarnya nih teman-teman? Teman-teman dapat mengunjungi saja link di bawah ini. Oke, mungkin kita bisa sini aja. Kalau teman-teman pengen masuk, langsung aja. Kalau misalkan sebagai contoh di sini teman-teman, teman-teman semua bisa daftar akun terlebih dahulu. Di sini bisa dipilih, bisa perorangan atau juga perusahaan. Nah, ketika teman-teman sudah selesai, nah nanti teman-teman akan mendapatkan satu kartu keanggotaan, dan itu bisa dipakai untuk mengikuti seminar dan juga yang lainnya nih teman-teman. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan mengenai IAIA ini. Dan kemudian kita bisa masuk ke materinya. Nah, untuk materi pertemuan kali ini adalah kita akan setup sebenarnya enemy, trap, dan juga challenge itu sebenarnya secara nggak langsung akan terbawa dari segi game, pembuatan game itu sendiri. Oke, mungkin pertama-tama challenge itu apa sih sebenarnya? Challenge itu bisa dikatakan sebagai rintangan atau situasi yang menguji kemampuan pemain. Misalnya seperti refleks dari pemain, timing, QTE itu bisa menjadi sebuah tantangan, kemudian strategi atau juga pengambilan keputusan teman-teman. Dari misalkan sebagai contoh, kita mainnya Elden Ring misalnya. Kalau teman-teman ini kan ada pengambilan keputusan di dalamnya, challenge-nya bagaimana. Kalau misalnya teman-teman parry itu
keputusannya diambilnya benar atau enggak, atau juga kita bisa ngedodge menggunakan, si karakter yang kita mainkan. Karena ketika kita misalkan parry-nya dan juga timing-nya tidak sesuai dari yang game yang kita telah mainkan, itu pasti kita akan terkena damage sebanyak mungkin ya 20 hingga 30% dari damage yang diterima kalau kita nggak parry. Nah, sedangkan kalau kita ngedodge ada kemungkinan tuh change-nya sebanyak kalau timing-nya pas tuh 70 untuk kita ngedodge, tapi kalau timing-nya nggak pas pasti akan kena damage-nya. Nah, tapi itu lebih sakit dibandingin yang kita bisa parry gitu, teman-teman. Nah, kemudian, ada beberapa karakteristiknya nih. Dia tuh ada flow-nya, kalau misalkan challenge-nya kita bisa pelajari, atau kita bisa prediksi, atau kita bisa atasi, nah itu challenge-nya masih oke lah, masih bisa gampang. Kayak Elden Ring sebenarnya, kalau sebagai contoh Elden Ring, atau juga yang susah apa lagi ya? Mmm, Sek Sekiro. Sekiro, eee, saya pribadi Sekiro agak kesulitan untuk ini ya. Mungkin ya kalau Elden Ring sendiri, itu dia dapat diadaptasi, dapat dipelajari dengan cepat. Kita harus bisa dapat prediksiannya juga dan juga dapat diatasi dengan cara ya kita bisa nge-run aja kalau misalkan itu bukan boss fight-nya sama sekali nih teman-teman. Kemudian, ini ada challenge-nya itu bisa dikategorikan kalau misalkan challenge-nya itu, kita sebagai pemain itu tahu kenapa itu gagal, pasti kita akan coba ulang. Kita kayak, jiwa kompetitif tuh bakal naik kalau misalkan, eee, pemainnya tuh gagal terus dan entah kenapa itu menyulitkan, kitanya tuh jadi cepet, apa ya, untuk satu game tuh kayak bosen lah, kayak ini game terlalu susah, harusnya turunin lagi untuk difficulty-nya walaupun misalkan di main menu awalnya tuh nggak ada pilihan difficulty, nah itu bisa, dari satu developer kita harus bisa setting ulang lagi apakah enemy-nya itu terasa berat sebelah untuk si player-nya. Nah dari situ juga, game akan jadi lebih menarik nih teman-teman. Kemudian dari ada peran enemy di dalam level. Nah, di sini enemy itu berfungsi sebagai tantangan yang aktif untuk pemain ya teman-teman. Jadi kalau itu, kayak apa ya, sebagai contohnya itu menguji kemampuan pemain seperti refleks dari teman-teman, apakah bisa dihindari serangannya, kita bisa parry atau kita bisa dodge. Nah, juga dari segi timing itu dari refleks juga satu kesatuan, kayak ya yang tadi sudah saya jelaskan, kita bisa kalau refleksi kita bagus, timing kita tepat, kita bisa parry serangan dari musuhnya ataupun bisa ngedodge juga nih teman. Kalau misalkan kita sebagai contoh menggunakan, game FPS deh, kita menggunakan Valorant ataupun juga Counter Strike. Kalau timing kita pas dan juga refleks kita bagus, berarti otomatis kita bisa menggunakan yang namanya flick sih. Kita bisa nge-flick kalau refleks kita bagus, kita bisa nge-one tap mereka semua dengan timing yang, bagus dan juga positioning-nya juga bagus pasti, menempatkan diri agar aman dari serangan musuh. Nah, kemudian mengatur tempo permainan nih, bisa dari enemy-nya itu sendiri, bisa mengontrol passing level. Kalau ini berarti kan sebagai single player, kalau multiplayer tadi seperti CS:GO, kalau misalkan single player-nya, passing level bisa Elden Ring, bisa juga Clair Obscur, bisa juga menggunakan kontrol passing-nya teman-teman sendiri. Kemudian memberikan tekanan emosional, membuat level itu lebih seru. Jadi kalau lebih seru lagi, ada yang namanya level design nantinya teman-teman, atau juga map design. Itu, perannya juga 11-12 sama enemy. Jadi di dalamnya apakah kalau misalkan enemy-nya itu bisa membuat kita lebih tertantang lagi, nah sedangkan map ini kita bisa membuat yang lebih seru lagi dari kayak apa ya, sebagai contoh, ada map yang susahnya tuh, apa ya, Hollow Knight, Silksong. Itu ada yang susah banget di bagian mana ya, pokoknya bagian banyak durinya itu bisa juga. Nah kemudian yang terakhir, enemy itu bukan sebagai hiasan di dalam levelnya, tetapi alat desain level. Jadi kayak kemampuan teman-teman. Berarti kan kalau misalkan
kita misalkan level 1, lawannya itu cuman skeleton atau juga slime. Itu desain level kita berarti level rendah, low level dari desain game-nya. Kemudian kita naik tingkatan, dari slime muncul misalkan ada yang namanya skeleton di dalamnya. Dari skeleton kita bisa naik lagi ke skeleton yang pakai panah mungkin atau zombie atau yang lainnya, itu bisa kita desain lagi, teman-teman. Oke, kemudian enemy-nya itu ada beberapa jenis. Yang pertama itu ada static enemy. Itu bisa diam di tempat atau player harus menghindari. Kemudian ada patrol enemy, bergerak secara apa ya, bolak-balik di platform, atau juga dia bakal mencari tuh teman-teman, apakah ada si player di dalamnya atau tidak. Kemudian ada touch and attack enemy. Jadi kalau kita misalkan masuk ke areanya, itu kita nggak akan terkena damage, tetapi kalau kita serang terus-terusan, dia akan berubah menjadi enemy nih teman-teman. Sebagai contoh, apalagi ada lagi kalau nggak salah contoh. Oh, NPC ini, NPC di Skyrim. Jadi kalau touch attack enemy, jadi kayak kita nyuri ataupun kita bertindak sebagai penjahat. Ini konsepnya masih sama sih sebenarnya. Kalau menyerang ataupun yang lainnya itu touch enemy attack. Jadi kita bisa diserang sama NPC maupun enemy, jadi kita bisa berubah, si NPC di dalamnya itu bisa berubah menjadi enemy kita karena kelakuan usernya itu bisa tidak baik ataupun juga mencuri atau yang lainnya. Kemudian ada komponen dasarnya. Komponen dasarnya tuh sama aja sebenarnya kayak kita menggunakan setup player. Kita di sini menggunakan yang namanya collider agar bisa berinteraksi dengan pemain ataupun juga lingkungan. Jadi kalau kita nggak ada yang namanya collider, kita nggak bisa bersentuhan dengan platform kita. Kita juga nggak bisa yang namanya bersentuhan dengan player. Kalau misalkan ya collider yang nggak ada juga, ini kan interaksinya, berarti interaksi kita berarti apa ya, take damage atau mendapatkan damage dari player ataupun sebaliknya. Itu nggak bisa sama sekali teman-teman. Kemudian ada yang namanya damage atau konsekuensi, itu memberikan efek negatif saat pemain terkena. Jadi bisa minus HP atau minus mana, itu juga bisa nih teman-teman. Kemudian dari pola pergerakan sederhana, itu bisa patrol horizontal atau vertikal, idle, kemudian berhenti sebentar, memberi waktu merespon, kemudian muter balik lagi, itu juga bisa nih teman-teman. Kemudian untuk yang terakhir itu ada visual dan juga animasi yang jelas supaya pemain bisa membaca perilaku musuh. Sebagai contoh, warna merah itu bahaya, animasi berjalan, arah gerak. Sebagai contoh lainnya, misalkan animasi yang jelasnya, kan kalau kita, ini balik lagi ke Elden Ring, sebagai contoh game ya yang banyak bisa animasi yang jelasnya sebenarnya. Kalau teman-teman sadar, dia tuh ada animasi ininya, apa namanya, kan delay animation di bagian attack-nya. Di setiap musuh pasti ada, karena itu kita bisa baca perilakunya, apakah ini sedang menyerang atau juga dia tiba-tiba ada skill tertentu yang akan dikeluarkan oleh si enemy-nya itu sendiri, teman-teman. Oke, mungkin kita bisa masuk dari pola pergerakannya. Ini sama yang seperti tadi, secara lebih jelasnya itu, kalau horizontal patrol itu enemy bolak-baliknya itu bisa di platform, itu ke kanan atau ke kiri, kemudian pemain dapat memprediksi jalurnya, timingnya, sama juga seperti di vertikal. Vertikal juga bisa kita mainin timingnya, atau juga itu kita bisa sebagai contohnya Mario Bros. Mario Bros kita bisa nge-timing di horizontal patrolnya dari musuh-musuhnya itu. Kemudian kalau vertical patrol ini cocok jadi jebakan di tangga atau di lift. Kita di situ secara nggak langsung bisa naruh trap juga, bukan juga sebagai enemy, tapi sebagai trap juga bisa di vertikalnya itu. Kemudian ada juga animasi idle atau pause-nya itu, ini sebenarnya polanya sama seperti yang tadi. Jadi enemy itu berhenti sebentar sebelum bergerak lagi, kemudian memberikan waktu pemain untuk mengatur langkahnya. Kita bisa bermain stealth ataupun juga bermain barbar nih teman-teman. Kemudian untuk kesalahan umumnya dari enemy design itu,
enemy-nya terlalu cepat untuk menyerangnya, atau segi pergerakannya dan juga delay-nya itu bisa lebih cepat, itu juga agak bikin kesalahan sih dari umum desainnya itu. Kemudian misalkan damage-nya terlalu besar. Nah ini, sebenarnya agak bias teman-teman. Di satu sisi orang-orang tuh lebih suka terkena damage yang besar, jadi kita bisa mencoba untuk memparry atau juga dodge dari serangan musuhnya. Kemudian enemy yang muncul tiba-tiba, nah ini juga masih bias teman-teman. Jadi tiba-tiba spawn, banyak pun yang kayak di beberapa game tuh tiba-tiba muncul sebagai kejutan, itu sebenarnya wajar, bukan sebagai kesalahan, sebenarnya desain itu teman-teman. Itu lebih ke arah developer menyiksa pemain, dan sebagai saya pribadi saya suka juga yang kayak gitu dibandingin dijadikan kesalahan umum sih teman-teman. Dan juga yang terakhir ini terlalu banyak enemy sekaligus. Nah kalau yang sekaligus ini masih jadi gimana ya? Di satu sisi kalau kita pernah main Daygons, dia bakal ada yang namanya zombie horde ataupun ya zombie atau juga Left 4 Dead ada yang namanya. Nah ini masih bias juga sebenarnya teman-teman. Bisa klasifikasikan kesalahan umum atau enggak, sebenarnya itu preferensi dari masing-masing developer aja. Kemudian di sini kita juga akan setup yang namanya trap nih teman-teman. Nah trap itu sendiri adalah jebakan, atau itu kalau di Indonesiain. Kalau juga bahaya yang berasal dari lingkungan, bukan enemy aktif, dia pasif teman-teman, statis. Dia bisa bergerak. Sebagai contoh jebakannya, kalau yang kita bikin kesel banget itu yang namanya Mario Kart teman-teman. Itu trapnya sangat ngeselin. Jadi si spike-nya misalkan sebagai contoh, spike-nya itu kita bisa geser ke kanan ke kiri. Padahal itu jauh banget, dan kalau kita masuk ke collider tertentu, spike bisa bergerak kemanapun player berada. Kemudian platformnya bisa jatuh ataupun dia bisa naik secara otomatis, itu juga bisa. Nah, dari trap ini juga sebenarnya bisa menguji kemampuan pemain atau teman-teman sendiri dari segi timing, perhatian atau pengambilan decision maker-nya itu apakah tepat atau tidak. Kecuali kita memainkan yang namanya game Mario Kart. Itu mau kita udah timingnya bagus, kita jeliakan trapnya, kita mungkin decision-nya tuh udah bagus, kita lompat ke kanan, habis itu balik lagi ke kiri. Untuk developer itu pasti udah satu langkah di depan para player, teman-teman. Jadi dia sudah menentukan apakah kalau player balik lagi ke arah platform kiri, kita harus kasih jebakan apa lagi. Nah, itu pasti kita nggak bisa ngambil keputusan semena-mena sudah di situ. Kemudian dari karakteristik trap efektifnya, sebenarnya ini nggak dibilang efektif, nggak efektifnya itu balik lagi ke developer. Apakah dia mau setupnya bagaimana, itu ketentuan aja dari developer. Tapi kalau saya pribadi sebenarnya lebih enak trapnya itu nggak terlihat, abis itu tiba-tiba muncul. Nah itu karena mungkin itu bisa lebih jatuhnya ke poin kedua, itu perhatian dari pemain. Apakah ada nih kayak misalkan di satu map ini kosong banget, apakah ini nggak janggal gitu? Pasti kan janggal, pasti ada trap di beberapa tempat. Atau juga kalau misalkan teman-teman pemain yang udahlah maju aja, W user yang ditekan terus, oke lah itu mungkin masih bisa aman, tapi chance-nya tuh 70-30, nggak mungkin 50-50, karena yang tadi sudah saya jelaskan, karena developer pasti satu langkah di depan kalian semua. Kemudian ada jenis trapnya nih teman-teman. Yang pertama yang kayak tadi yang sudah saya jelaskan, ada spike statis, platform jatuh, obstacle bergerak, atau juga trap dengan timing. Kalau spike statis itu dia tuh tetap di satu titik, pemain juga harus bisa menghindari. Sebagai contohnya ada yang di gift sebelah kanan ini teman-teman. Dia bisa langsung dia bisa langsung sudah muncul dari awal, ataupun dia bisa ngumpet dulu di dalam tanah. Kemudian kita mainkan animasinya, kalau collider-nya masuk, kita masuk nih, tag-nya player,
dia langsung otomatis keluar dari spike-nya nih teman-teman, dan langsung memberikan damage kepada pemain. Kemudian kalau platform jatuh itu kalau kita sebagai contohnya apa ya? Apa nih yang bukan Battleground, yang dimainin tuh di game mobile dan juga di PC. Pokoknya ada. Jadi satu game tuh kalau platformnya kita injak, kita bisa jatuh. Jadi dia ada timingnya. Kalau kita injak sekali, mungkin warna bisa memudar, habis itu hilang. Itu bisa juga teman-teman. Kemudian obstacle-nya itu bisa bergerak. Misalkan baloknya itu, kita balik lagi sebagai contoh Mario Kart lagi. Cat Mario. Ah, tahu yang itu namanya. Jadi kalau obstacle bergerak tuh bisa juga kayak misalkan spike-nya tadi obstacle. Itu bisa bergerak ke arah kita, itu bisa banget teman-teman. Kemudian trap dengan timing itu sama aja sebenarnya kayak spike statis. Tapi kita bisa ubah lagi, bisa menggunakan yang namanya cannon atau juga flame nih teman-teman. Oke, mungkin sebelum kita masuk ke dalam demonstrasinya, teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Mungkin sambil saya buka Unity-nya, mungkin teman-teman bisa siapkan pertanyaan. Harus update lagi. Ini ada yang ingin ditanyakan teman-teman sebelum kita lanjut. Oke, kita sudah masuk ke dalam game yang sudah dibuat. Ini batas 1, batas 2. Oke, mungkin kita mau yang namanya setup terlebih dahulu yang namanya enemy. Di sini kita bisa cari aja, misalkan teman-teman belum ada, kita bisa cari di asset store ataupun di package management teman-teman itu, atau di my asset udah ada, itu bisa dicari terlebih dahulu teman-teman. Di sini kalau misalkan kita cari bisa masuk ke environment atau juga karakter. Kalau misalkan teman-teman nyari trap juga itu bisa. Ini ada nggak ya? Oke yang ini ya. Oh ya, oke yang ini. Oke, mungkin kalau teman-teman sendiri mau mencarinya, di sini kita bisa setup free asset. Nah, di sini bisa teman-teman gunakan, misalkan mau enemy-nya mau yang ini atau player-nya juga mau yang ini. Duh, bebas teman-teman. Di sini bebas aja. Ataupun bisa menggunakan yang Pixelmonster Pack yang ini juga nggak masalah. Oke, itu aja. Kemudian kita bisa download terlebih dahulu untuk asetnya teman-teman. Oke, mungkin teman-teman yang baru join belum ada script untuk pemainnya. Coba terlebih dahulu seperti ini deh. Saya kirim terlebih dahulu di kolom chat. Ini sebenarnya nggak usah dipakai. Oke, mungkin kita bisa
Oh, tolong ya. So, cannot deh. Oh, nggak bisa ya. Yap, nggak bisa. Setengah mungkin. It's not too low. Misalnya sampai bawah. Oke. Ada dua. Tapi jadi satu kesatuan, teman-teman. Oke, kita mau buat si monsternya terlebih dahulu nih, teman-teman. Kita coba pakai yang namanya, mungkin goblin terlebih dahulu deh, boleh deh, teman-teman. Kita pakai satu. Di sini kan, oke, terlihat kecil nih, teman-teman. Kita bisa setup terlebih dahulu. Ini jadi 32. Locally non, dan klaimnya filter tipe. Oke, setup terlebih dahulu, kemudian kita bisa scaling besarnya jadi 1.4. kegedean enggak? Jangan kegedean. 1.3. Oke. Aman ya, aman sih. Oke, 1.2 kayaknya, biar nggak gede-gede banget. Nah, dari sini kita bisa gunakan yang namanya, misalkan ini kita contek dari yang ini, animator sama sprite renderer. Di sini nggak ada yang namanya animator. Kita contek lagi, pakai yang namanya in children, bukan in parent. Oke, kita ini bisa gunakan namanya jadi animator, karena di sini untuk setup animasinya di sini aja, teman-teman. Kemudian kalau kita mau seperti yang di player itu, kita gampang aja create parent ini, misalkan enemy underscore goblin. Kemudian kita bisa setup lagi yang namanya di sini rigid body, continuous. Nah. Ini nggak usah diganti-ganti, sebenarnya nggak masalah. Layernya kita bisa buat layer sini juga bisa, ini R ya, ada 2. Kemudian mungkin kita bisa dulu ngeklip yang namanya animasi ini, teman-teman. Animasi dari sebenarnya kan ini udah ada. Kalau teman-teman mau langsung pakai juga nggak masalah. Kalau mau bikin tuh, saya bisa kasih tahu ulang kalau nggak ya. Kita masuk ke aset animasi, animator player. Kita bisa animator underscore enemy. Ini misalkan diganti namanya goblin underscore idol. Nah, dari sini kita bisa yang namanya masukin aja semuanya, teman-teman, ke sini. Kalau kita play klipnya, dia bakal kenceng banget. Nah, kita di sini akan menggunakan yang namanya
sampel red. Jadi sampel tuh kita bisa gunakan misalkan sebagai 10. Dia tuh bakal lebih lambat. Lebih kelihatannya lebih mulus lagi nih teman-teman. Mungkin kita bisa di angka 8. Oke, even better. Nah, dari sini kita bisa lihat untuk animatornya karena belum ada. Kita belum masuk di sini animatornya. Sudah langsung masuk ternyata. Sini player anim. Oh, kan. Kita ganti animator ini. Oh ya, namanya animator ya. Ya. Oh iya, nggak diganti. Oke. Nggak apa-apa. Oke, dari sini mungkin kita bisa setup lagi yang namanya Goblin Run. Kita masuk lagi di sini cari aja yang namanya Run. Ini dipakai semua dari sini ke sini. Kencengnya. 10 kekencangan ya. 7. 8 lebih bagus. Kemudian dari sini kita kasih lagi yang namanya selain rigid body, kita gunakan yang namanya box atau kapsul. Coba capsule collider. Kita bisa setup terlebih dahulu di sebelah sini. Dan apa yang kita gunakan lagi selain itu? Cukup. Di sini cukup. Dan juga spike ya. Spike-nya lupa untuk spike-nya. Mungkin kita bisa fokus dulu karena di bagian enemy yang ini panjang untuk dari code-nya. Harus setup terlebih dahulu. Mungkin kalau teman-teman mau bikin bagian trapnya, kita bisa cari yang namanya di mana ya? Ini ya. Environment-nya di bagian mana ya? File map. Bukan. Belum masuk yang itu. Ini udah ada. Yang biome ini. Nah, ini teman-teman, misalkan ini tile spec di sini. Ini bisa di setup-nya tuh menggunakan misalkan box collider. Itu bisa juga teman-teman sebelum kita masuk ke goblin ya. Akan segini teman-teman. Jadi kan logiknya itu kalau kita masuk collidernya ke sini, kegerak lagi. Ini masuk ke sini berarti kan take damage. Berarti player dijadiin single tone player controller. Player game object. Game object dot ya. Pokoknya ini damage, kena damage. Mungkin untuk setupnya itu kita bisa lanjut lagi di pertemuan berikutnya.
kita ini lupakan terlebih dahulu karena untuk yang Goblin ini agak panjang juga. Dan untuk animator sininya kita harus atap terlebih dahulu, teman-teman. Kita bisa menggunakan dua boolean di sini. Yang pertama is idle dan juga yang kedua itu kan trigger is run. Nah, ini juga harus berhati-hati di bagian animator, teman-teman. Di sini ada yang namanya player dan juga parameters. Di sini kita menggunakan parameters ketika teman-teman nggak sengaja mencet tanda plus di sini. Ini kan ada yang baru nih, teman-teman. Kita pindahin aja ke atas, yang ini kita hapus dan juga balik lagi ke base layer, teman-teman. Itu jangan panik sebenarnya yang itu. Kita bisa naik turunin aja. Kalau misalkan nggak sengaja kepencet lagi, kita masukin aja. Klik aja yang ini, kalau nggak yang ini delete, bisa nih teman-teman. Oke, kemudian dari yang parameter ini, kita bisa masuk menggunakan yang namanya make transition. Dari idle langsung ke exit, sebenarnya sih jarang, nggak tahu ya. Sebenarnya ada beberapa cara bisa make transition ke sini, ataupun juga make transition ke sini, teman-teman. Kalau pas entry, Goblin idle, dia ada yang namanya delay di sini. Kita bisa menggunakan transition duration ya. Coba contohnya gimana? Ini bisa nggak bisa ya? Bisa gerakin. Oke, itu nggak bisa digerakin ternyata. Nah, sebagai contohnya kalau misalkan dari diam, dia bisa lari atau gimana. Itu juga bisa teman-teman untuk menekannya. Tapi saya terbiasa menggunakan yang dua seperti ini teman-teman. Jadi kalau Goblinnya langsung otomatis idle, jadi exit time di sini kita matiin, transitionnya kita 0, mungkin fixed duration-nya juga coba kita matiin terlebih dahulu. Nah, di sini is idle-nya berarti sama dengan false karena di awal-awal dia langsung entry secara otomatis, teman-teman. As default-nya seperti itu. Misalkan kalau kita layer default-nya seperti ini, ataupun juga bisa yang seperti ini, teman-teman. Kalau mau yang langsung ke idle bisa, kalau kita mau ke Goblin run, berarti kondisinya ketika is run-nya true, dia bakal masuk ke run, Goblin run ini, kemudian dia akan keluar ketika kondisinya is run itu false, teman-teman. Dan juga ini kita bisa set up dulu. Kenapa 000? Karena biar nggak ada yang namanya ini aja sih, teman-teman. Lebih ke arah nggak ada transisinya tuh nggak terlalu jauh. Nah, kemudian mungkin kita bisa langsung masuk aja yang ke dalam namanya script kita. Kita di sini belum terlalu rapih. Nanti kita ada yang namanya sesi merapihkan itu mungkin di pertemuan berapa ya? Coba nanti saya pikirkan terlebih dahulu. Sini bisa enemy underscore goblin. Ini kita masih di terlebih dahulu seperti ini. Oke, kemudian kita harus setup yang namanya, kita mau yang namanya, dia ada yang namanya status, teman-teman, untuk nyawanya. Nah, tapi di sini player belum ada status, jadi take damage-nya ini dia masih belum bisa take damage, tapi dia bisa yang namanya lebih ke arah patrol terlebih dahulu sih, patroli dulu terlebih dahulu nih teman-teman. Di sini kita bisa menggunakan yang namanya header, dia status. Nah, ini haknya tuh harus besar baru dia mau. Oke, dan nggak perlu pakai ini dan juga ini. Ini sama ini. Oke, pertama kita public float max height-nya itu.
Misalkan kita pakai yang kecil-kecilan dulu deh teman-teman. Misalkan 5F. Karena di sini menggunakan float, jadi kita menggunakan F di belakang angkanya. Kemudian kita gunakan private integer current health. Jadi dia akan mengirimkan sinyal kalau kita take damage-nya itu. Kemudian kita bisa setup yang namanya movement. Sama seperti tadi, header. Movement di sini public float. Move speed itu 2F. Kemudian private roll facing right. Ini untuk kanan kirinya ketika dia ngeflip, teman-teman. Kemudian di sini kita ada yang namanya environment check buat sebagai detection ya. Itu kita bisa buat headernya seperti ini, seperti di atas. Udah ada suggest-nya sih teman-teman. Itu pertama kita bisa public transform ground check. Kemudian public wall check terlebih dahulu, transform wall check. Kemudian kita bisa public float ground check radius. Itu make kita setupnya ya. Setup aja deh. 0.5. Nah ini juga nih teman-teman, kalau misalkan ada yang namanya titik 5 aja itu 0,5 berarti sebagai tanda aja. Kalau teman-teman masih ada yang bingung di sini. Nah, kemudian kita bisa bikin yang namanya public layer mask. Yang namanya itu what is ground aja deh. Kita kasih namanya. Dan dari situ kita yang namanya detection layer. Public float. Kita player in range. Misalkan 0,5 or enggak itu kekecilan. 3F ya, 3F terlebih dahulu kita coba. Kemudian kita yang namanya ada attack range, tapi kita bisa ya kita panggil aja dulu deh. Nanti kita bisa langsung setup lagi. Float attack range itu misalkan 1, kemudian public layer mask what is player. Kemudian kita bisa yang namanya attack. Di sini header attack dan public integer damage 1. Nggak usah pakai F karena dia integer tipenya. Kemudian public float attack cooldown itu 1 detik or 1.5. Jadi dia ada lamanya. Private float last attack time. Dari sini kita bisa masuk ke namanya itu, kita panggil komponen ya, yang udah kita buat tadi teman-teman, yang sudah kita setup di bagian enemy goblin ini. Kita ada yang namanya rigid body, capsule collider, dan juga animator. Oke, yang pertama itu
private rigid body 2D, kita bisa namanya ARB, kemudian private animator. Kalau itu nggak perlu sih, animator anim, dan juga private transform player, dan yang terakhir itu private float call is that. Ada beberapa yang masih belum kita gunakan sebenarnya tapi udah kita setup terlebih dahulu nih teman-teman. Jadi void kita panggil start aja, private start. Di sini berarti kita manggil yang namanya current health sama dengan max health. Berarti harus pakai yang namanya float integer. No. Salah, di sini pakai integer aja ternyata. Tapi kalau kita bisa gunain yang ini, masa aku screen? Dikasih tanda yang int, berarti diubah menjadi integer. Oke. Dan kita panggil rigid body get komponennya di rigid body karena dia masih di dalam parentnya. Tapi kalau anime itu berarti dia ada di bagian children ya teman-teman, karena dia ada di animator di dalam children si parentnya Goblin. Jadi kita harus mengakses ke animatornya. Kayak kita menggunakan yang namanya get component in children teman-teman. Kemudian kita bisa tag-nya player sama dengan game object dot find game with object tag. Game object with tag itu namanya player dot transform. Nah di sini itu langsung otomatis teman-teman harus setup tag-nya terlebih dahulu di sini. Itu juga mungkin kita bisa harus ada yang namanya enemy ataupun yang lainnya. Itu ya kita harus ada yang namanya tag enemy juga. Di sini karena dia belum ada yang namanya health, nanti kita akan di webinar berikutnya pas lagi level design kita bisa setup juga si health yang ada di player nih teman-teman. Oke, mungkin kita bisa lanjut terlebih dahulu karena ini agak panjang teman-teman. That kita update if is that or player sama dengan 0. Kita bisa return aja value-nya, kemudian ada yang namanya handle behavior. Jadi ini untuk nge-handle banyaknya action teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman udah mulai banyak di dalam ini, itu kan pasti bingung implementasi ini kemana aja. Jadi kita bisa update-nya bersih. Jadi langsung masuk ke handle behavior-nya ini teman-teman. Jadi kita bisa setup float distance untuk cek player-nya terlebih dahulu. Nah di sini karena udah ada suggestion-nya dari si Visual Studio, kita bisa langsung tap aja. Jadi kita ceknya itu vector 2 dot distance. Posisi sama player position-nya itu ada di sebelah mana transform-nya, teman-teman. Kemudian kalau misalkan if this distance kurang dari sama dengan si attack range, jadi kan dia bisa nge-attack nih teman-teman. Dia bisa ada yang namanya method attack.
bukan attack range, attack else if, tapi ketika playernya distance-nya itu kurang dari detection, player in range, kan otomatis dia bakal otomatis chase. Nih, kita ada yang namanya itu nanti. Kemudian, yang terakhir, else-nya itu, kalau kita nggak ada, berarti kan otomatis enemy bakal nge-patrol nih, teman-teman. Ini kita bisa langsung aja generate method, dan juga generate method. Mungkin dari attack terlebih dahulu deh. Kita bisa masuk ke atas ini. Dari sini kita bisa kita bisa bikin setupnya terlebih dahulu dari si tag atau tag dulu ya. Iya, tag dulu aja deh. Di private void attack berarti kan rb.linear velocity. Ya, teman-teman, kalau misalkan ada yang mengikuti tapi di sini, tapi harusnya udah nggak bisa sih menggunakan Unity 2022 karena entah kenapa Unity udah mematikannya sepertinya. Vector 2.0 itu buat si stop movement attack-nya. Jadi anim.set boolean itu is run false, teman-teman. Jadi di sini juga kalau teman-teman mau setup yang namanya animator atau animasi, dia mau nggak mau harus yang namanya sama banget dengan parameter yang sudah kita buat nih, teman-teman. Dia tuh harus, ya pokoknya sensitive case gitu, teman-teman. Jadi kalau kita namanya nggak sama dengan yang di parameters, dia nggak akan otomatis keambil. Kemudian kita bisa masuk yang if time dikurangin, kurang dari last attack time plus attack cooldown, itu di return value-nya, dan kita last time attack dengan time. Jadi kalau misalkan kita debug, sebenarnya itu ketika waktunya itu kurang dari last time attack-nya, itu kita bisa attack lagi, teman-teman, di return lagi. Kemudian kalau di sini kan udah di return, kalau misalkan dicek lagi di sini, dia bakal bisa attack balik lagi. Kalau misalkan masih belum bisa. Kalau udah sama dengan time.time-nya, dia bakal bisa attack lagi, teman-teman. Untuk si logiknya seperti itu. Kemudian kita bikin yang namanya collider 2D sama dengan hit. Jadi physics 2D dot overlap lap circle, dia bisa transform position, attack range, dan juga what is player nih, teman-teman. Ngecek mana sih yang namanya player itu, dia bakal bisa attack nantinya. Oke. If hit tidak sama dengan 0, itu hit.try get component out player controller. Ini bisa menggunakan player controller. Kemudian
Oh, oke, di situ salah. Di sini harusnya ke bagian sini. Nah, di sini baru kita yang namanya player controller dot take damage. Karena di sini kita masih belum ada sebenarnya damage sama transform dot position. Nah, di sini kan dia bakal otomatis ke player controller sini, teman-teman. Karena belum ada setup yang namanya take damage, kita bisa langsung masuk sini aja dulu. Private void take damage. Nah, dia di sini bakal otomatis keambil sih harusnya, tapi di sini nggak bisa player controller. Ya, ingat teman-teman, ini nggak boleh di private. Kalau pengen di singleton, dia harus yang namanya public. Dipanggil. Di sini langsung harusnya bisa tuh 2 argumen. Now for methods. Oke. Ya. Ini di sini harus ada yang namanya integer damage. Ya, seperti itu. And then generate method. Ya, di sini. Kan. Kita ambil yang ini aja. Balik ke sini. Nah. Transform position bisa vector 2 or vector 3 mungkin. Ya. Pokoknya dot vector karena transform position. Kemudian kita bisa lanjut lagi ke bagian chase player or ya chase player dulu aja. Nah, di sini kan sama dengan anim.set boolean-nya isrun-nya itu true, teman-teman. Dan kita bisa float direction player.position .x kurang sama lebih dari transform .position x. Ini ditanya sebenarnya seperti if sih yang ini, teman-teman. 1 ataupun min 1. Kemudian dari chase-nya ini if si direction lebih dari 0 dan not facing right, or si direction-nya itu kurang dari 0 dan facing right, itu kita bisa yang namanya metodenya flip. Bukan flip tuh, just flip. Kita di sini bakal manggil lagi yang namanya metode flip. Di bawah sini. Nah, dari situ kita bisa lanjutin ke harusnya ada void move ya. Ya, terlalu. Kita bisa masuk ke patrol dulu, teman-teman. Nah, dari patrol ini kita nggak banyak sebenarnya. Kita bisa manggil si anim set boolean-nya lagi itu ke true. Kemudian move-nya ini. Nah, ini sebenarnya pakai namanya method move, teman-teman. Move. Ini method move. Kita bisa generate lagi. Nah, di dalam move ini kita bisa menggunakan facing right. Ditanya nih yang sini sebenarnya kayak if else aja di dalamnya. 1 atau minus 1. Kemudian check
environment, kita di sini menggunakan banyak banget namanya method, teman-teman. Mungkin teman-teman bisa bingung. Oke, dari situ kita bisa ke move. Berarti float direction. Dari sini kita agak ngejar waktu juga, teman-teman. Velocity sama dengan new vector to direction dikali move kali y move speed linear velocity. Nah, ini kan nggak ada karena udah menggunakan yang namanya Unity 6, dia ganti, teman-teman. Di sini jadi bukan velocity aja, jadi linear velocity. Kemudian kita bisa yang namanya check environment. Check environment-nya itu if ground check sama dengan 0. Ya, ini panjang banget sebenarnya. Kemungkinan salah strategi karena terlalu banyak gapping di awal. Kemudian ball visual, dia ngecek yang namanya kan ini visual sama dengan physics2d dot, kita menggunakan raycast di dalamnya karena lebih baik menggunakan raycast. Wall check dot position, koma facing right, nya vector 2 dot right. What is ground? Ya, pakai ground check lagi di sini. Dan ball is ground, request ground check dot position vector 2 down ground check radius. What is it? Okay, it's done. Kemudian kita masuk lagi yang namanya ke sini. If visual or not is grounded, itu grounded is ground, dia bakal flip again. Mungkin kita untuk attack damage-nya ntar dulu deh, kita di sini dulu sampai flip dan ngejar waktu juga untuk teman-teman buka puasa soalnya. 30.scale dengan transform local scale aja, kita menggunakan local scale di dalamnya, teman-teman. Jadi local scale tuh salah, bukan itu. Jadi kalau menggunakan local scale, jadi itu yang digunakan position, rotation, dan juga position, rotation, transform. Oke, 3 itu.
transform.localScale sama dengan scale. Ini untuk si ini ya. Oke, dan kita perlu banget buat checkernya itu Gizmos, teman-teman. Jadi on draw Gizmos. Oke, kita ada yang namanya private void on, nggak usah gini. On draw Gizmos selected. If ground check is null, dia bakal warnanya merah. Tapi di sini saya nggak mau menggunakan yang itu, kita gunakan Gizmos dot draw line to ground check, kemudian dot position, ground check dot position plus vector 3 dot down kali sama ground check radius. Dan kita yang kedua, if wall check sama aja sebenarnya yang ini, teman-teman. Facing right, yep. No. Color blue, vector 3. No, kita ada kesalahan di sini. Vector 3 dir sama dengan facing right. Oke, if fail saja pakai yang itu. Langsung dian Gizmos dot draw line wall check dot position, check position dot dir plus dir dikali wall distance. Oke, mungkin kita coba terlebih dahulu. Hell nah, kebiasaan. Oke, mungkin kita bisa buat lagi dua objek, teman-teman. Yang satu itu buat wall check, yang satu lagi itu untuk ground check. Kita bisa masukkan sini, ininya wall check masuk ke wall check, ground check masuk ke ground check. While this groundnya ground, masih player. Wall check. Ini ada di, harusnya wall check tuh ada di sebelah sini. Mundur lagi dikit. Nah, good. Ground check itu harusnya ada di sebelah sini. Dia tuh bisa rada jauh. Oke, sebagai contoh kita misalkan ini kita drop dulu. Hilangkan dulu aja deh. Iya. Oke, apakah bisa, teman-teman? Oke, kita nggak ada yang namanya apa nih? Ya di awalnya startnya. Oh iya, karena pakai start ya. Cari tag playernya. Oke. Mungkin kalau jalan seperti itu, teman-teman. Agak kurang jatuh sebenarnya. Ini ada yang salah wall checknya. Wall check. Ini
cek environment-nya. Kita bagian cek environment-nya lagi. If ground check, I'll check position, I'll check the position, comma, facing right, vector to right. Okay, I'll check radius. Udah benar. If it's all, then flip. Ice. Scale X sama dengan min 1. Ini kalau misalnya kita matiin dulu, bisa nggak? Harusnya bisa ya. Dan juga mungkin batasnya ini 1, 2 ini kita bisa matiin. Ini kita bisa matiin tag-nya kita dulu. Bisa. Oke, dia nggak mau jalan. Karena otomatis dia nyari yang namanya tag player di awal ini. Bisa agak jauh lagi sih ini collider check-nya. Flip nggak? Oke, dia udah nge-flip. Kalau misalkan ada batas di sini, nge-flip nggak? Oh, ini karena not all ya. Dia harus ada yang namanya wall check. Ini layer ground. Oh, apa mungkin karena kalau misalkan gue taruh dia aja di sini. Oh, si radius attack-nya yang bikin ganggu. Nah, ini harusnya bisa invisible. Oke. Dia udah bisa, teman-teman, untuk si ininya, apa namanya, si ground check-nya. Tapi ada masalah yang namanya wall-nya kenapa? Wall check. If wall check no, kode blue. Wall check position, draw line-nya. Vector tidir, right or left. Dikali ditambah tuh. Oke. Apa lagi ya? Kalau di bagian flip udah bener yang ini harusnya, makanya bagian dismos-nya aman harusnya. Wall ground di bagian ini tadi ground check wall check facing right. Environment check cuman 2. Check distance notice ground. Oke, aman. Dia masuk di environment, aman harusnya. Udah aman.
Ini masuk ke handle behavior logic kan. Yang ini. Jadi situ masuk ke patrol chase, attack. Dia bisa nge-attack, bisa nge-chase player, bisa nge-patrol juga. Dari player ini check environment. Kalau misalkan check environmentnya itu ground checknya ini masih 0 dan juga ini returnnya masih masuk, dia akan otomatis ke arah yang sesuai dia. Boolean, visual, physics request soal check the position, apakah dia facing right, vector right atau juga vector left. Radius, what is ground? Oke, itu. And then jangan-jangan pakai vektor 2 ya, bukan vektor 3. Vektor 3 sih, vektor direction soalnya. Kalau misalkan di sini 2, di sini 2 dan juga 2, dia nggak akan mau. Dia maunya di vektor 3 karena ngambilnya 1 2 3. Kecuali di bagian 1 2 3. Oke. Agak membingungkan yang ini. Isn't no. Kalau dia isn't no, dia bisa jalan terus. Tapi kalau misalkan dia bakal muter balik. Damn. Flip. If is wall is grounded, ini jadi did lah, karena passing waktu kita dikit lagi maghrib teman-teman. Oke, mungkin kita sebelum saya sudahi, mungkin ada yang ingin bertanya terlebih dahulu teman-teman karena sudah menjelang waktu buka. Teman-teman bersiap-siap juga untuk buka puasa, kemudian mandi dan juga sholat nantinya. Oke, ini kita ada masalah, mungkin di pertemuan berikutnya kita akan fix juga apa yang ada salah di sininya. Oke, mungkin teman-teman jika ada yang ingin ditanyakan bisa lewat chat aja ataupun lewat voice. Kenapa itu ya? Coba kita di sini continuous, wait, non-interpolate. Kalau misalkan itu ini dulu deh. Ini dulu kalau ini ada wall dia bakal muter nggak? Enggak. Kenapa? Wall checknya padahal udah masuk. Oh, itu harusnya udah langsung terbalik. Kenapa dia ngomong ya? But kalau misalkan gue yang di sini saya masuk ini, kita bisa kurangin player in range-nya jadi angka 1 5 per 2. Tapi kalau player yang kita masukin ke sini, dia bisa nge-flip karena groundnya kecek nggak ada. Di bagian wallnya nih kayak ada yang salah. Nah itu dia bakal mau. Wall check ininya nih kayaknya nih. Wall check di sini ya nih. Boolean is wall.
basics request apa jangan-jangan nggak ada tag-nya, tapi oke lah, aman. Oke, mungkin kalau teman-teman belum mau bertanya, kita bisa open cam terlebih dahulu untuk ini kamera saya mati ternyata. Oke, untuk sesi dokumentasi terakhir nih teman-teman sebelum penutupan. Mungkin bisa on cam terlebih dahulu. Oke. Mungkin jika tidak ada lagi, kita bisa mulai aja untuk sesi dokumentasinya. 3, 2, 1. Oke, terima kasih banyak. Oh ya, teman-teman. Sebelum selesai, ada yang mau saya beritahu dulu. Di sini kan kita juga sponsored by Bisa AI. Jadi teman-teman bisa aja kalau mau belajar terlebih dahulu. Di sini ada banyak banget course-nya nih teman-teman. Ada yang kelas gratis ataupun juga kelas yang master class. Nah, di sini kalau misalkan teman-teman nyari yang gratis nih banyak banget sebenarnya. Udah banyak yang gratis, kita bisa belajar selain di game itu ada yang dasar-dasar Python, ada yang bisa basic Excel, data science, dan juga yang lainnya nih teman-teman. Mungkin teman-teman dapat belajar terlebih dahulu di sini. Kalau misalkan emang minatnya di game, mungkin di sini baru ada beberapa RPG Maker. Kalau teman-teman minat, ada juga yang platformer seperti saya, tapi yang ini secara sederhana, ada juga lewat Scratch Code Block atau juga belajar yang namanya AI Game Development. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, terima kasih banyak untuk hari ini. See you on next video, teman-teman. Dadah.